Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifni Oktavia. Saya mahasiswi jurusan Tarbiyah Reguler A semester 3 Fakultas Pendidikan Agama Islam, NIM 2011011351. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah ingin menjelaskan tentang dekadensi moral yang sedang terjadi pada masa ini dan hubungan kita mempelajari tasawuf dengan dekadensi moral ini apa. Akan saya bahas di sini. Yang pertama yang akan menjadi topik pembahasan kita yaitu dekadensi moral. Mengapa dekadensi moral sering terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan dekadensi moral itu terjadi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dari dekadensi moral. Yang pertama bisa jadi faktor yang mempengaruhi paling utama yaitu keluarga. Minimnya perhatian keluarga dalam suatu rumah tangga kepada anaknya akan mempengaruhi dekadensi moral anak itu. Yang kedua, faktor lingkungan yang sangat-sangat berpengaruh juga. Kenapa kita sebut faktor lingkungan berpengaruh? Karena anak besar dari lingkungan yang dia dapatkan. Di situ dia dapatkan baik itu hal positif atau negatif yang dia dapatkan dari lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap dekadensi moral anak itu. Yang ketiga, faktor teman-temannya ataupun faktor dari lingkungan sekolahnya. Walaupun dia tidak 24 jam di dalam sekolah, tetapi kebanyakan waktu anak dihabiskan dia di luar rumah, yaitu di sekolah. Nah, di sini guru berperan penting dalam memperhatikan moral anak itu. Kenapa bisa moral seorang anak bisa merosot? Ya karena itu kurangnya perhatian mulai dari orang tua, lingkungan, pergaulan, bahkan teman-teman sekolah yang mungkin akan sangat-sangat mempengaruhi dekadensi moral anak itu. Di sini berkembang dan berperan sangat penting dalam menghadapi dekadensi moral anak-anak muda Indonesia saat ini. Kenapa tasawuf sangat penting? Karena tasawuf berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bisa membantu dalam mengurangi dekadensi moral pada anak. Karena dengan semakin kuatnya iman kita kepada Allah, maka akan semakin menambah ketakwaan kita untuk dalam melakukan segala sesuatu yang jahat. Belajar tasawuf, hal ini ditunjukkan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang raja wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, perilaku negatif tumbuh subur hingga kini, mulai dari korupsi, masalah intoleransi, dan sifat ingin menang sendiri, dan bahkan yang paling fatal adalah dekadensi moral tadi. Ada banyak faktor yang bisa kita sembuhkan untuk mengatasi dekadensi moral yang terjadi pada anak ini. Yang pertama, yang akan menjadi topik kita juga pada kali ini, yaitu mempelajari dan lebih mendalami ilmu tasawuf lebih dalam lagi. Pelajarilah dan kajikanlah lebih dalam-dalam lagi tasawuf agar dapat menjadi benteng bagi kita dalam menghadapi perkembangan zaman, bahkan dekadensi moral yang akan kita hadapi pada saat ini. Pada saat ini kita sudah memasuki tahun 2022. Kenyataannya zaman semakin berkembang, media sosial telah memberikan banyak pengaruh kepada kita semua. Oleh karena itu, pelajarilah tasawuf lebih dalam lagi untuk mengatasi dekadensi moral anak, terutama pada kita mahasiswi semuanya. Sebelumnya teman-teman, kita harus memahami dan mengerti apa itu tasawuf terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui pada mahasiswa sebelumnya yang kita pelajari pada mata kuliah tasawuf, tasawuf adalah proses atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa tasawuf di sini sangat kita hubungkan dan kita paraskan dengan dekadensi moral? Karena tasawuf berperan penting dalam mengatasi dekadensi moral. Karena dengan adanya tasawuf pada diri seseorang, maka dekadensi moral akan sulit terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, tanamkanlah jiwa tasawuf pada jiwa kita masing-masing agar dekadensi moral ini bisa terfilter atau tersaring, bahkan susah sekali untuk masuk ke dalam diri kita masing-masing. Nah, kita sampailah pada pembahasan akhir, yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi dekadensi moral seorang anak, yang pertama yang sangat berpengaruh adalah keluarga, yang kedua lingkungan anak tersebut atau lingkungan tempat dia tinggal, yang ketiga dari guru, pendidik, ataupun teman-teman di sekolahnya, pergaulan yang ia pilih.
Dan yang paling kita lupa, yang paling penting, yang paling mendasar pada pembahasan kali ini yaitu pelajarilah tasawuf, karena tasawuf sangat berhubungan langsung dengan dekadensi moral. Karena adanya tasawuf dalam diri seseorang, maka dekadensi moral akan sangat berkurang atau bahkan tidak akan masuk pada diri kita masing-masing. Mungkin sekian materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan kata dalam berucap karena saya sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.